sedih rasanya. Saya terus aja kepengen anak saya itu dikirim ke pesantren yang jauh, ke Priaman, ke Bontok. Niatnya, sang ibu bilang apa? Kamu tega buang anak. Nggak jadi lagi. Ada perasaan seperti itu. Jadi ibu tuan Syekh Abdul Qadir ini satu sisi dia bangga, di sisi lain berat meninggalkan anak sematawayang. Tapi seorang ibu, bu, dia ingin ngumpulin duit nih, ibunya Syekh Abdul Qadir ngumpulin duit buat bekal hidup nanti. Nah perlu nih nabung ini. Cuman jangan dipaksakan seperti tapera tuh, ya. Tapera kan memaksakan orang udah gajinya pas-pasan diminta. Kalau andai kata rumahnya dikasih dulu uang baru nabung itu enak, ya. Setuju gak? Dikasih rumah baru nabung terus. Akhirnya ini ada uang 40 dinar. Dinar itu emas. Ada 40 dinar ibu simpan buat kamu berpikir. Kata sang ibu. Ingat, nak, pegang ini biaya hidup. Pesan ibu cuma satu. Jangan sekali-kali berdusta. Jangan sekali-kali bohong. Itu pesan ibu aja. Pokoknya situasi kondisi apapun jangan bohong. Maka uang itu dibungkus dengan kain, diikat, dijahit, dimasukkan ke dalam ketiak. Pergilah sana kau nak. Nanti ada kafilah-kafilah yang mau berangkat ke Baghdad, kamu numpang saja. Berangkatlah Syekh Abdul Qadir. Di pertengahan jalan di kota Hamdan datanglah 60 perampok kelas kaliber dunia yang raja tega, seperti eta geng motor diambil, dibunuh habis-habisan. Makanya kalau nggak salah Kapolri apa siapa tuh yang mengisahkan tembak aja di tempat itu nggak ada urusan. Tembak di tempat itu nggak punya kemanusiaan. Motor diambil, anak dibunuh. Ini perampok 60-nya perampok raja tega. Tapi disebar ke Yusuf. Habis semua barang-barang diambil. Ada anak muda Abdul Qadir 18 tahun. Kamu anak muda punya duit gak? Punya. 40 dinar. Tampang kayak kerengan 40 dinar. Dilihat dari penampilannya orang miskin. Abdul Qadir padahal punya uang berapa? Mungkin dah jalan. Sampailah ke kepala perampok. Itu bos, tadi ada anak muda ngaku punya 40 dinar. Saya sih nggak percaya, orang penampilannya orang miskin begitu, mana mungkin. Bodoh. Coba bawa kemari. Bawalah itu anak muda. Benar. Kan tadi saya udah bilang saya punya 40 dinar. Ada di ketiak saya. Jujur ibu, ngomong apa adanya. Akhirnya dibuka, maka benar ada 40 keping mata ini. Si rampok bukannya haget ngambil itu 40 dinar, malah dia kaget. Hari ini masih ada orang yang jujur, kira-kira bahasanya gitu. Di tempat yang basah, kalau istilah orang-orang kantor tempatnya basah, nggak tahu bahasa apanya, nggak tahu kayaknya. Tempatnya basah, masih ada orang jujur kayak kamu. Waduh, aneh kamu malaikat. Kaget. Apa sih yang membuat kamu jujur? Nggak ada apa-apa, cuman saya mau jalanin pesan ibu saya, jangan berbohong dalam situasi kondisi apa.
Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah ucapan Rasul, alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar. Wajiblah, kata Rasulullah, wajib kamu berlaku benar, karena kebenaran itu membentuk, mengantarkan kamu kepada ketaatan. Ketaatan itu mengantarkan kamu ke surga. Haram kamu untuk berdusta, karena berbohong itu mengantarkan kepada fujur, kedurhakaan. Kedurhakaan itu mengantarkan kepada neraka. Akhirnya rampok itu bisa tobat. Apa pesan moral yang diambil dari ajaran Syekh Abdul Qadir ini? Kebenaran pasti benar dimanapun, kapanpun dia berada. Kebatilan akan hancur kapanpun dia. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bila datang kebenaran dalam kondisi apapun, akan hancurlah yang namanya batil. Karena yang batil pasti berakhir dengan kehancuran. Tidak akan pernah bersanding antara hak dan batil. Yang ada adalah bertanding. Tidak akan pernah bersanding antara yang benar dan yang bohong. Yang ada selalu bertanding. Bila bersanding antara benar dan bohong, antara hak dan batil bersanding, pasti yang menang adalah yang batil. Jadi kalau ada kebenaran dalam diri kita terus batil sama yang benar bersatu dalam diri kita nih, itu pasti yang dominan yang benar yang batil. Kalau berdua-duanya di dalam berkumpul antara benar dan salah, antara amanah dan khianat berkumpul di dalam diri kita, hitam dan putih berkumpul dalam diri kita, itu pasti yang menang, yang dominan itu yang hitam. Air putih kalau dimasukkan kopi hitam, yang kelihatan apanya? Hitamnya. Air putih dimasukkan teh, yang kelihatan tehnya. Jadi kalau dia bersanding, bersatu, nggak akan pernah menang. Yang menang adalah yang batil, yang dominan itu yang batil. Tapi kalau dia bertanding, pasti yang menang adalah hak. Kejujuran Abdul Qadir Muda menyampaikan yang benar di hadapan 60 perampok tumbang dengan kebenaran yang dimiliki Tuan Syekh. Itu pelajarannya. Kebenaran apa? Emas 40 dinar disimpan di ketiak. Itu simbol badunya. Apa yang dimaksud 40 ini? Riyadhah. Latihan rohani selama 40 hari, nggak putus mandi tobat, nggak putus bangun malam selama 40 hari riyadhah, terus bangun jam 2 malam, lalu dia mandi tobat, dia melakukan riyadhah yang semuanya ada dalam buku wudu Jumat selama 40 hari nggak putus, bagaikan 40 dinar. Kekuatannya bila dia di tengah masyarakat bisa menyumbangkan 60 perampok. Bila ikhwan akhwat tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suralaya mengamankan dan melestarikan: 1. Zikir jahar, zikir khafi; 2. khataman; 3. manatiban. Zikir jahar, zikir khafi ba'da salat fardu, bahkan ditambah pada salat sunnahnya.
tidak putus. Kemudian khotaman, walaupun waktunya sibuk Pak Dudi, cepatnya udah mau tidur malam, khotaman, jumlahnya juga apa adanya, mau 5 mau 7, yang penting nggak putus khotaman. Lalu manakib nggak pernah putus dalam situasi kondisi apapun, karena zikir itu bagaikan pohon kayu yang kuat. Kalau orang kuat amaliannya, diterjang badai, musibah apapun, malapetaka apapun, dia kuat. Tapi pohon harus disiram Pak Dudi. Dengan apa siramannya? Khotaman. Khotaman itu nyiram pohon. Jadi sesibuk-sibuknya kita, satu hari jangan tinggalkan khotaman. Kalau udah khotaman air yang menyiram, buahnya itu manakib. Dalam manakib harus punya adab. Kata Abah Anom berkata, kalau manakib harus diam. Jangan ada aktivitas apapun, dari ujung kepala sampai ujung kaki berpuasa. Diam, kecuali kalau lagi baca tawasul, kecuali kalau lagi salawatan, baru kita baca. Selebih dari itu diam. Kalau sudah dilakukan sampai doa mantobah tadi diam, tanzulur rahmah, turunlah rahmat Allah. Tahsulul barakah, menghasilkan barokah. Kifaratul dzunub, terhapusnya segala dosa. Karena manakib bukan syiar, tapi manakib adalah amaliyah. Ada orang, gak ada orang, ada makanan, gak ada makanan, tetap manakib berjalan. Suatu hari ada orang Ciamis datang kepada Abah Anom. Abah, saya kepengen manakib, tapi gak punya uang. Apa jawab Abah? Subuhkan aja air putih, gak usah yang lain-lain, jangan dipaksakan. Maka setiap manakib hanya air putih saja. Yang hadir karena niatnya manakib, nggak ada niat-niat yang lain, tetap banyak. Udah 6 bulan beres manakib, datang ke Abah. Abah bilang ini, kalau bisa airnya diwarnai, jangan putih dulu, pakai warna. Untung ini orang cerdas, kalau orang bodoh pakai wantek. Akhirnya mau bikin kopi udah umum, mau bikin teh manis umum, bikin bajigur aja lah. Selama 1 tahun dikenal dengan manakib bajigur. Kenapa? Setiap manakib yang disuguhin bajigur melulu. Tahun kedua, mau masuk tahun kedua, setiap manakib potong kerbau 1. Alhamdulillah, berubah hidupnya. Kehidupan sosialnya berubah karena manakib itu sendiri. Setiap manakib sampai sekarang dia potong kerbau 1. Begitu juga sekilas info dari Pak Ulung waktu zaman dulu dia masih Polres Bogor. Begitu dia ikut manakib, banyak yang naik pangkat, berubah hidupnya. Alhamdulillah, salah satunya Bang terhormat Bapak Budi Amin Musa. Dia nggak pengen mau jadi apapun, dia jalani aja udah. Ini orang hidup yang paling enak dia. Nggak kesusu kepengen jabatan ini, nggak kepengen itu, udah jalani aja. Tugas negara ini jalani sesuai prosedur. Tiba-tiba ditempatkan di satu tempat yang orang berebut di situ. Kok saya bisa di sini? Karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, karomah dari Abah Anom. Maka ikhwan dan akhwat harus mudawamah, yakin. Saya sudah khotaman, kok malah saya sakit. Apa yang sakit, Bu? Mencret. Jadi khotamannya ditolak dong. Dengerin. Bisa ngelihat gak, Bu? Bisa. Sehat. Bisa denger gak, Bu? Bisa. Bisa ngomong gak, Bu? Bisa. Nah, banyak sehatnya, baru mencret aja begitu.
Hah? Halo? Saya udah khotaman berkali-kali kok, hidup saya nggak berubah-ubah. Baja hitam kali berubah. Apa yang nggak berubah, Pak? Masih bisa makan Bapak dan Ibu? Bisa. Masih bisa minum? Bisa. Bisa tidur enak? Bisa. Alhamdulillah. Berarti banyak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang kamu dustakan? Update status susah kamu. Saya sih cuma pensiun doang, nggak ada apa-apa. Kalau ginjal Bapak ada yang bayarin 5 juta atau 5 miliar, mau dikasih gak ginjal? 5 miliar Bu, Pak, ada yang mau kasih ginjal? Ada? Nggak mau. Kalau jantung Bapak ada yang hargai 5 miliar, mau? Mau gak? Nggak mau. Berarti Bapak udah punya uang 10 miliar. Tapi itu diberikan keberkahan. Karena orang hidup nyari barokah, bukan nyari senang. Orang yang berkah hidupnya pasti dia senang. Orang yang senang belum tentu barokah. Apa itu barokah? Kebaikan yang terus-menerus dilakukan, seperti Pak Budi mengamalkan amalia manakim dalam situasi kondisi apapun dia tetap manakim. Amalkan, amankan, dan lestarikan, pasti akan datang karomah dari guru aku. Karomah itu ada 2, Pak. Terakhir ya, karomah begini. Ketika Bapak mengamalkan ajaran TKI, diamalkan dengan baik, Bapak dapat karomah dari guru. Karomah itu sesuatu yang ganjil, yang ibu Bapak dapatin di luar dugaan. Tiba-tiba Pak Haji Yunus rekeningnya masuk 50 juta. Alhamdulillah. Kaget, dari mana? Itu yang tidak diduga-duga. Ngerti? Ada lagi karomah bentuknya kejahatan. Tahu kejahatan nggak? Jadi gini, ada orang berkhianat kepada Abah Anom, berkhianat mengaku diri mursyid. Kan berkhianat gak? Berkhianat gak? Ngomong kesana kemari jual nama Suralaya. Karomah Abah membuat dia jadi terpuruk karena karomah. Jadi karomah itu bisa 2, bisa karomah mendapatkan kebaikan dari guru, bisa juga karomah mendapatkan keburukan. Jadi keburukan yang didapat oleh orang yang berkhianat kepada Abah dan menjual nama Suralaya, maka orangnya raga-raga. Tahu raga-raga? Kadang benar, kadang enggak, kadang benar. Itu karomah juga Pak Dudi. Makanya istilahnya kualat. Jangan gegabah, ulah gegabah di dalam tarekat, karena dalam tarekat adalah sesuatu yang sakral. Amalkan, amankan, dan lestarikan. Mohon maaf atas segala kurangan. Terima kasih atas perhatian. Insya Allah kita bertemu lagi pada gelombang dan frekuensi yang sama. Amin Budi Syah hingga di akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.